Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan sekarang ke bab yang ketujuh, yaitu bab saktah ya. Sebentar saya biar bisa diketik. Nah, yaitu bab saktah ya. Saktah yaitu berhenti sebentar tanpa nafas ya. Terbagi menjadi dua jenis, ada saktah yang wajib, ada saktah yang jais. Saktah wajib artinya adalah pada riwayat Syatibiyah dan Thayyibatun Nasr ya, karena di sini kan nggak ada warna merah ya. Kalau ini ada warna merah nih ya. Kalau nggak ada warna merahnya artinya berarti antara riwayat Syatibiyah dan Thayyibatun Nasr tidak ada perbedaan dalam hal saktah. Jadi saktah wajib adalah saktah yang wajib dibaca pada ayat-ayat ini, yaitu ada empat surat ini ya. Di 4 surat ini itu wajib dibaca dengan saktah. Adapun jais artinya boleh. Jadi boleh dibaca saktah, boleh tidak. Kalau ini kalau dibaca saktah boleh gitu ya. Itu namanya jais. Nah, kita ke saktah wajib dulu, yaitu ada Al-Kahfi, itu kalau di wasol ya, dari ayat 1 ke ayat 2. Aywaja itu adalah ayat 1, lalu Qayyimah adalah ayat kedua ya. Jadi ini kalau dia di wasol baru dia saktah wajib di sini ya. Aywaja Qayyimah gitu ya. Jadi berhenti sebentar tanpa nafas ya. Kalau wakof itu kan berhenti nafas gitu ya, terus melanjutkan kembali. Tapi kalau saktah dia berhenti tanpa nafas. Aywaja qayyima gitu. Qayyima jangan lupa nabar di situ ya, tasydid ya. Lalu Yasin ya, mim marqadina hadza gitu. Mimma ruqadina hadza ya, ini juga waqilaman mannya di situ kita berhenti sebentar. Lalu kalabal juga ya, kita praktekkan saat talaki ya. Itu adalah saktah yang wajib dibaca dengan saktah di ayat-ayat ini. Nah, untuk penulisan saktah ya di Al-Quran itu ada yang sakataha, ada yang sakata, ada sin doang. Kalau di Al-Quran Utsmani ini dua ini ya, sakata dan sin biasanya. Tapi kalau di Al-Quran Indonesia biasanya tulisannya sakataha gitu. Bisa dicek sendiri ya di Al-Quran masing-masing antara penulisan Al-Quran Indonesia dan Utsmani itu berbeda ya untuk saktah, tanda saktah gitu. Lalu saktah jais tadi ya, jadi boleh dibaca saktah, boleh tidak saat dia wasol dari ayat 75 ke ayat 1 atau bah ya. Jadi Al-Anfal ayat 75 itu ayat akhir, lalu ke ayat 1 atau bah. Cara saktanya untuk alim berarti dibacanya seperti biasa di wakaf oleh kita ya, alim baro gitu ya. Jadi kita berhenti sebentar, alim baro gitu, baro atau minallahi gitu ya. Ini saya cepetin aja menjelaskannya biar nggak lama ya. Saya bacainnya pas langsung alimnya, nggak dari inallaha ya. Lalu Al-Haqqah dari 28 ke 29, berarti kalau wasol ya, kalau wasol boleh dibaca dengan saktah gitu ya. Maliyah adalah ayat akhir dari ayat 28. Lalu lanjutannya adalah halaka anni sultaniyah gitu kan kalau Al-Haqqah ya. Berarti maliyah berhenti sebentar tanpa napas baru halaka gitu. Maliyah halaka gitu. Ya sekitar 2 ketukan ya untuk berhenti saktahnya ya. 2 ketukan saja. Harokatain ya, ada di kitab lain itu di usul qiraat, harokatain 2 harokat ya gitu untuk lamanya dari berhenti tanpa nafasnya. Lalu kita ke nomor 8 ya, saya hapus dulu biar enggak pusing ya.
Nah, saya hapus dulu. Kita ke nomor 8, yaitu tentang bacaan di ar-rum, yaitu pada lafaz dhofin. Nah, di sini karena ada merahnya, artinya adalah antara riwayat Syatibiyah dengan Thayyibatun Nasr itu berbeda. Kita lihat untuk ar-rum ayat 54, di situ ada 3 kata berurutan, yaitu lafaz dhofin di situ dalam satu ayat ya, ada 3 kata di situ. Lalu huruf dodnya untuk riwayat Syatibiyah ini yang diwarnain hitam kan, ini Syatibiyah ya. Dibaca dengan 2 cara ya, boleh dengan fathah, boleh dengan domah, dodnya ya, dodnya. Ya, jadi boleh dibaca dengan du'fin, boleh dibaca dengan do'fin gitu. Boleh fathah, boleh domah. Di sini harokat fathah lebih didahulukan karena memang di Mushaf Utsmani juga harokatnya fathah. Jadi sebenarnya kita selamat di dalam membaca. Karena apa? Karena riwayat Thayyibatun Nasr pun di situ dibaca fathah sesuai dengan tulisan yang ada di Mushaf Utsmani. Tapi kita perlu ketahui gitu. Oh, ternyata riwayat Syatibiyah dengan Thayyibatun Nasr berbeda gitu. Walaupun di sini kalau Syatibiyah kan bisa domah, bisa fathah gitu, tapi lebih didahulukan fathah gitu kan, sedangkan Thayyibatun Nasr di fathah saja, nggak boleh di doma ya, seperti itu ya. Jadi ada perbedaan sedikit, tapi sebenarnya karena sama-sama fathah boleh dibaca dua-duanya, maka biasanya kita selamat di dalam membaca bab ini gitu. Lalu nomor 9 ya, saya naikin dulu kali ya. Ya, saya naikin dulu nomor 9. Ya, segini kali ya. Coba kita lihat. Ya, nomor 9 adalah tentang bab Sifrul Mustadir ya. Sifrul Mustadir adalah sifrul artinya 0, mustadir artinya sempurna ya. Jadi sifrul adalah bulatan, mustadir itu sempurna gitu. 0 bulat ya gitu. Ya, jadi sifrul itu 0, mustadir itu bulat. Jadi bulatan sempurna gitu. Nah, bulatan sempurna itu terjadi pada apa? Pada huruf alif, wawu atau ya, atau di dalam bahasa Arab itu namanya huruf ilat. Ya, huruf ilat itu seperti huruf mat ya, alif, wawu, dan ya gitu. Cuman kalau di mat kan dia untuk memanjangkan saja, tapi kalau di sini huruf ilat itu bisa letaknya di tengah, di depan, atau di belakang gitu. Ya, namanya huruf ilat, alif, wawu, dan ya, yang tidak dibaca saat wasol maupun wakof ya. Jadi kalau bulatannya sempurna itu tidak dibaca saat wasol maupun wakof. Contoh di sini adalah wasamu dafama. Di apa ya, saya gedein. Di wasamuda, nah ini di atas da ada alif, terus ada bulatan ya di situ. Artinya adalah tadi saat wasol nggak dibaca, saat wakof pun nggak dibaca. Kalau wakof misalnya kita wakof pada wasamud, berarti kita bacanya wasamud ya, karena alifnya nggak boleh dibaca gitu. Terus dilanjutin fama gitu ya. Apalagi wasol, kita biasanya memang nggak kita baca kan, wasamuda fama gitu ya. Jadi ini namanya sifrul mustadir. Di ayat-ayat lain banyak ya, ini hanya salah satu contoh ya. Pada nomor 9 ini hanya salah satu contoh dalam Al-Quran. Adapun di Al-Quran itu banyak tanda seperti ini ya. Pokoknya kalau ada buletan, pokoknya kalau wasol itu kan melanjutkan bacaan ya, itu tidak dibaca wasamuda fama gitu. Jangan wasamuda fama, salah ya. Ya, ini hanya salah satu contoh, di Al-Quran banyak. Nah, di sini untuk bab ini tidak ada perbedaan ya
antara riwayat Syatibiyah dengan Thayyibatun Nasr karena nggak ada merahnya kan di sini. Ya, kita lanjut ke nomor 10. Sifrul Mustatil. Ya. Sifrul itu tadi 0 ya, lalu mustatil itu dia lonjong ya. Bulat tapi lonjong gitu. Jadi di Al-Qur'an itu kita mungkin mengiranya hanya satu doang ya, bulatan doang. Padahal ada bulat yang sempurna, ada bulat yang lonjong. Kalau bulat lonjong namanya sifrul mustatil ya. Kita ini dulu ya ke bawah. Nah, ini ya tentang sifrul mustatil penjelasannya. Kita lihat di sini yaitu huruf alif ya yang di atasnya ada bulatan lonjong. Nih, kaidahnya apa? Dibaca ketika waqaf dan tidak dibaca ketika wasol. Dan tidak dibaca ketika wasol. Nah, ketika wasol sama ya. Sama yang bulatan sempurna tadi nomor 9 ya. Tapi kalau waqaf itu beda ya. Kalau waqaf, kalau bulatan lonjong itu dibaca. Kalau tadi kan nomor 9 tidak dibaca. Poin 9 ya atau bab 9 tadi. Tapi kalau di sini kalau waqaf dibaca ya. Maka di sini kalau waqaf lakinna berarti lakinna gitu. Kalau tadi kan lakin kalau tadi misalnya ya. Nah, ini untuk sifrul mustatil ini yaitu di ayat-ayat ini ya. Di ayat-ayat ini, ayat-ayat tertentu ya. Kalau tadi kan sifrul mustadir bulatan yang sempurna ya, bulat bola itu banyak di Al-Qur'an. Nah, untuk sifrul mustatil ini di ayat-ayat ini ya. Hal tersebut terdapat pada 7 lafaz berikut, ya kan? Ya, jadi hanya tertentu saja ya. Jadi yang dihafalin yang sifrul mustadir ini, sifrul mustatil ini ya. Yaitu pada Al-Ahzab 66, Insan yaitu baca sendiri ada 7 surat ya. Yang perlu diperhatikan adalah pada Al-Insan ya, pada ayat 15 ini, pada Qawariro. Karena apa? Karena ayat 16-nya itu Qawariro juga ya. Jadi saat membaca di sini hati-hati ya. Tadi kan ini poin ini ya, dibaca ketika waqaf. Qawariro, jangan sampai kita qawarir, salah ya. Di situ harus qawariro. Nah, terus ayat 16-nya kan qawariro lagi diulang. Qawariro min fiddatin qaddaruha taqdiro gitu ya. Jadi ini saat waqaf dibaca ya, jangan qawarir. Karena ada bulatan dikirain nggak dibaca, padahal dibaca. Makanya ini poin ini harus hafal ya. Kalau poin lain ya, ini biasanya pada saat wasol semua ini di tengah ayat ya. Jadi biasanya kita selamat di dalam membaca Al-Kahfi, Al-Ahzab, terus Al-Ahzab banyak dia, ada 3 itu, lalu Al-Insan ya. Al-Kahfi juga sama di sini nih, anak gitu kan. Itu kan kaidah wasol sama ya antara poin bab 9 tadi sama bab 10, yaitu kalau wasol tidak dibaca gitu kan. Tapi kalau waqaf itu berbeda ya. Kalau bulatannya lonjong terjadi pada ayat-ayat ini saja, yaitu dibaca saat waqaf gitu ya. Nah, Al-Kahfi di sini ya, di situ ana di situ setiap lafaz ana dalam Al-Qur'an dibaca seperti penjelasan di atas ya. Kecuali pada 3 ayat berikut gitu. Ya, lafaz ana di situ ya. Ya, ini kan saat wasol, ini pasti ana aksaru, nggak mungkin kita ana, nggak mungkin ya, pasti dia di
wasol, berarti nggak dibaca. Lalu ini kenapa alasan 3 ayat ini untuk lafaz ana di sini dia kalau wasol dibaca ya sebenarnya gampang karena di Al-Qur'annya juga itu nggak ada buletannya gitu. Tapi ada alasan lain, yaitu karena dari segi bahasa Arab di sini ana di sini itu bukan artinya saya. Kalau ini kan yang ini artinya saya. Ana aksaru, saya lebih banyak hartanya dari kamu gitu. Ya, ana itu saya di sini. Kalau ini di Al-Qur'an banyak ya ana itu artinya saya. Tapi kalau ini yang 3 ayat ini ana di sini artinya bukan saya, tapi dia adalah kata kerja. Ana bu itu artinya bertaubat. Anaba juga bertaubat. Anasia di sini lupa ya. Jadi ini kata kerja. Makanya itu yang membuat ana di sini dibacanya panjang 2 harokat. Ana bu, ana ba ya. Tapi nggak perlu khawatir karena di Al-Qur'an juga tidak ada buletannya. Artinya berarti dibaca seperti biasa saja, yaitu panjang gitu kaidahnya, simpelnya gitu. Lalu lafaz salasil ya. Lafaz salasil di sini untuk jalur syatibiyah ya, ini karena hitam berarti kan syatibiyah, yaitu ketika waqaf ya. Jadi kalau waqaf ada 2 cara baca, yaitu menetapkan alif, berarti menjadi alifnya di sini salah sila, berarti panjang, salah sila gitu. Atau yang kedua yaitu boleh dibaca yang kedua, yaitu membuang alif ya, alifnya berarti nggak dibaca sehingga berubah menjadi lam sukun saja, menjadi salah sil ya. Jadi bisa dibaca salah sila atau salah sil kalau waqaf. Perhatikan ya, ini bab waqaf gitu. Adapun kalau wasol ya tidak dibaca tentunya gitu ya. Nah, di sini adakah perbedaan dengan jalur Thayyibatun Nasr? Kita lihat ya. Kita lihat nih ada poin nomor 10. Nah, nih di bawah sini. Poin nomor 10. Nah, saya coret-coret soalnya biar tahu yang dibaca yang mana. Nih, nah poin nomor 10. Pada riwayat Thayyibatun Nasr salah sila ya, jadi yang perlu diperhatikan yaitu pada salah sila alifnya tidak dibaca saat waqaf ya. Jadi kalau riwayat Thayyibatun Nasr yang mad jaiznya dibaca 2 harokat, cara membaca salah sila adalah alifnya tidak dibaca saat waqaf, berarti menjadi salah sil. Nah, kalau tadi riwayat Syatibiyah kan ada 2 bacaan, boleh salah sila atau salah sil gitu kan. Tapi kalau riwayat Thayyibatun Nasr yang mad jaiznya dibaca 2 harokat, maka dibacanya hanya saat waqaf, dibacanya hanya salah sil begitu ya. Nah, itu ada perbedaan antara jalur Syatibiyah dengan Thayyibatun Nasr di poin sifrul mustatil ini ya. Adapun sifrul mustadir ya, poin nomor 9 tadi nggak ada ya, nggak ada merah-merahnya, artinya antara riwayat Syatibiyah dengan Thayyibatun Nasr sama ya. Ya, udah selesai untuk poin nomor 10, sekarang kita poin ke-11. Poin 11 kita lihat tuh di bawah yang merah-merah. Poin 11 ada perbedaan, yaitu pada riwayat Thayyibatun Nasr lafaz ataniya huruf ya tidak dibaca saat waqaf. Berarti huruf ya tidak dibaca saat waqaf berarti atan. Nah, ini ya. Ya, itu dibaca ya yang poin 11. Oh, atau bisa nih, bisa saya ini. Nah, nggak bisa ya. Mau ke atas ya. Yaudah, kita baca dulu ya poin 11 yaitu pada An-Naml ayat 36 perlu kita perhatikan di situ pada lafaz ataniya.
huruf ya kecil di situ kan nih ya, atania. Karena di sini adalah buku ini adalah kaidah penulisan Rosem atau Mushaf Utsmani, makanya ya-nya ya kecil kayak gini, beda sama Al-Quran Indonesia, ya-nya benar-benar huruf ya. Tapi kalau di Al-Quran Utsmani ya-nya seperti ini doang, seperti ini ya penulisan ya-nya. Untuk riwayat Syatibiyah dibaca fathah ketika wasol ya, dibaca fathah ketika wasol. Lafaz selanjutnya adalah Allah ya, atani Allah gitu. Ini kan ataniya doang. Lafaz selanjutnya adalah atani Allah, ada Allah di selanjutnya ya. Lafaz selanjutnya. Ketika waqaf dibaca dengan dua cara ya. Jadi ini saat wasol ya. Saat wasol dibaca fathah. Atani Allah gitu. Ya-nya, poin ya yang perlu diperhatikan. Lalu ketika waqaf dibaca dengan dua cara, bisa atani artinya menetapkan ya, atau membuang ya menjadi atan gitu. Ketika waqaf dengan membuang ya dalam bacaan boleh dengan sukun sempurna berarti atan atau dengan raum. Nah, di sini kan ni di sini kasroh ya. Kasroh kan atani gitu ya. Ya, di situ kasroh. Maka raum kan dibaca sepertiga harokat. Jadi ni di situ kita baca kecil sekali ya suaranya. Ata ni gitu. Kecil ya. Ata ni gitu segitu ya. Karena sepertiga harokat. Itu yang disebut dengan raum. Gitu. Jadi ini riwayat Syatibiyah. Tadi untuk riwayat Thayyibatun Nasr yaitu untuk saat waqaf ya. Untuk saat waqaf dibaca hanya dengan atan, dengan membuang ya. Itu perbedaannya dengan riwayat Thayyibatun Nasr. Sekarang poin nomor 12 yaitu di sini ada perbedaan ya, karena di sini ada merahnya. Poin nomor 12 riwayat Thayyibatun Nasr dibaca dengan ibdal 6 harokat. Kita lihat ya. Kita lihat poin 12 ya, ini ya. Kita lihat poin 12 untuk riwayat Syatibiyahnya ya. Ini adalah riwayat Syatibiyah ya, yang kotak-kotak ini. Ya, kalau ada perbedaan maka di merah-merah yang tadi di bawah ya setiap poinnya. Tadi kan untuk riwayat Thayyibatun Nasr dibaca ini aja ya, yaitu 6 harokat. Istilahnya namanya ibdal tadi. Atau kalau di tajwid itu namanya mad lazim ya. Mad lazim kalimi musaqqal gitu kan. Ya, ini kan mad lazim kalimi musaqqal biasanya namanya. Az-zakaroin gitu kan ya. Untuk riwayat Syatibiyah boleh dibaca dengan dua cara, yaitu dibaca 6 harokat disebut mad lazim ya, atau dengan tashil. Tashil berarti dibacanya az-zakaroin gitu. Az-zakaroin, al-ana ya. Terus di sini Allah gitu. Kalau dibaca 6 harokat ya seperti biasa, berarti ada nabernya ya, karena za tasydid di situ. Az-zakaroin gitu. Untuk al-ana di situ nggak pakai naber, jadi datar 6 harokatnya karena bukan tasydid. Al-ana jangan ditekan ya lamnya ya, jangan al-ana, salah. Tapi dia datar karena dia nggak masuk bab naber karena lamnya disukun bukan tasydid. Kalau Allah berarti ada nabernya ya, karena lamnya ditasydid. Ya, itu poin penting ya. Kalau Allah berarti Allah kalau dibaca tashil ya. Tashil di sini adalah hamzah pertama dibaca jelas, sedangkan hamzah kedua samar antara hamzah dan alif. Jadi gimana? Hamzah itu kan letaknya di tenggorokan bawah. Lalu kita naikin ke apa?
antara hamzah dan alif. Alif mat di situ. Alif mat itu di mana letaknya? Antara rongga mulut dengan rongga tengkorak, berarti ke atas ya. Jadi habis dari tenggorokan bawah yaitu hamzah, terus kita naikin suaranya ke atas. Itu cara membaca tashil ya. Allah gitu. Nah, jangan lupa a. Jangan lupa a itu dia bacanya harus senyum ya, karena a huruf tipis. Ya, kita lihat tadi udah ya, untuk Thayyibatun Nasr dibacanya hanya ibdal saja atau dibaca hanya 6 harokat kalau Thayyibatun Nasr. Ya, mungkin ini dulu ya untuk pertemuan ini. Kita tutup, mohon maaf kalau banyak kekurangan. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.